pikirnya tidak seperti dengan anak-anak yang lain. Itu untuk anak-anak yang stunting. Soal orang berkelompok selesai ya. Sekarang kita lanjut dengan materi yang mau tidak mau harus saya sampaikan hari ini. Cuma pakai itu tentang penanganan dan pencegahan stunting. Jadi ibu-ibu di sini orang sebagai pendamping diharuskan untuk kasih materi ini ke ibu-ibu. Bagaimana orang dukungan masyarakat terhadap ibu-ibu hamil dan juga ibu-ibu menyusui supaya orang bisa menekan angka stunting yang ada di orang wilayah. Jadi ibu-ibu tahu stunting itu apa? Stunting itu orang pendek. Yang lain? Stunting itu apa? Stunting itu anak yang ukuran tinggi badannya tidak sesuai dengan usianya. Jadi ada yang bilang anak pendek itu turunan. Itu ada yang bilang anak pendek itu turunan. Tetapi menurut teori yang diberikan, anak pendek itu bukan turunan, tapi dia itu stunting. Turunan anak pendek itu terlihat anak itu dia usianya mulai 6 tahun ke atas. 6 tahun ke atas kalau badan berukuran cuma begitu-begitu berarti memang dia itu turunan. Tetapi pertumbuhannya kalau dia ukuran badannya tidak seperti anak seusianya itu berarti dia punya masalah yaitu masalah stunting. Dampak buruk untuk anak-anak yang stunting, dia punya bahayanya untuk anak-anak yang stunting. Salah satunya anak itu tidak percaya diri. Kemudian jangkau pikirnya itu tidak seperti dengan anak-anak seusianya. Saat nanti dia besar, dia punya daya pikirnya, daya tangkapnya tidak seperti dengan anak-anak seusianya yang tidak mengalami stunting. Stunting itu anak yang gizi buruk. Dia punya penyebab kedepannya nanti itu dia punya jangkauan pikirnya, cara berpikirnya, pola pikirnya tidak seperti dengan anak-anak yang lain. Itu untuk anak-anak yang stunting. Kemudian anak stunting itu, kenapa anak-anak itu dia bisa stunting? Pertama yaitu ibu yang kurang gizi saat hamil. Kemudian salah satu penyebab anak stunting itu juga adalah kekurangan gizi saat menyusui. Itu dampaknya. Kenapa terjadinya anak-anak stunting itu salah satu faktornya itu. Pertama itu ibu yang kurang gizi saat hamil, kemudian kekurangan gizi saat menyusui. Kemudian orang harus bisa kenali anak itu beradaptasi saat di dalam kandungan dan sudah lahir. Yaitu beradaptasi seperti apa? Kenapa orang semua masyarakat, kalaupun orang yang memang saudara punya anak kecil yang saudara piara anak, harus disampaikan materi ini karena supaya bagaimana orang mendukung masyarakat, orang anak-anak yang mungkin masih muda yang nantinya orang punya anak, kemudian orang lingkungan sekitar yang mungkin orang lagi hamil, kemudian nantinya orang akan menyusui. Bagaimana orang punya dukungan terhadap orang? Bagaimana orang bisa merespon orang punya kondisi itu? Salah satunya orang bisa memberikan dukungan yaitu dengan cara orang harus memberikan apresiasi positif. Dalam hal ini jangan kasih takut-takut pada orang. Kemudian orang di sini punya kebiasaan. Ada orang punya kebiasaan atau tradisi atau bawaan dari dulu kemari yang biasanya anak itu harus makan di usia 0 sampai 6 bulan. Itu adalah tradisi yang salah. Karena kenapa? Anak 0 sampai 6 bulan itu dia punya sistem pencernaannya itu berbeda dengan orang dewasa. Jadi kenapa? Dari petugas kesehatan yang selalu kasih sampaikan loh, anak itu dia harus hanya ASI eksklusif saja selama 6 bulan karena dia punya proses adaptasi, proses perubahan, proses pengenalan terhadap lingkungan bayi itu. Dari dia dalam kandungan itu kan dia hanya punya asupan
benda-benda keras yang masuk dalam dia tubuh. Kemudian proses dia harus beradaptasi yaitu dari 0 sampai 6 bulan. Jadi kenapa dari kesehatan itu selalu sampaikan jangan sampai kasih makan anak itu dari mulai usia 0 sampai 6 bulan, nanti 6 bulan ke sana baru bisa. Karena dia masih dalam proses adaptasi. Kalau orang paksakan, anak itu ususnya bisa bermasalah. Dan dari situ dia bisa menyebabkan anak itu stunting. Jadi bagaimana orang punya keterlibatan orang sebagai warga masyarakat di lingkungan orang, ada mungkin yang orang pe anak atau orang pe saudara pe anak yang sedang mengalami kondisi itu, orang bisa sampaikan bahwa yang benarnya seperti ini. Kemudian ada juga kebiasaan saat hamil itu orang tidak bisa makan nanas. Itu yang orang biasa percaya soal itu. Tapi sebenarnya itu adalah mitos dan fakta itu beda. Fakta itu yang orang lihat, kemudian dan makna itu betul. Tetapi kalau mitos, yang orang jalani tetapi foya, itu mitos. Nanas itu dapat kandungan gizinya ada untuk ibu hamil. Jadi orang yang biasa bilang muni ada hamil tidak boleh bikin nanas, tidak boleh makan nanas, itu mitos. Mitos itu artinya apa yang orang lihat dengan apa yang orang praktekkan itu tidak seiring dengan itu. Jadi mari orang mencerna informasi yang benar yang orang sampaikan di ibu-ibu yang sedang hamil atau ibu-ibu yang baru melahirkan, itu informasi yang benar. Yang paling tepat yang orang harus cerna informasi itu dari petugas kesehatan. Karena orang itu mempelajari asupan gizinya. Orang mempelajari apa-apa saja yang harus ibu-ibu itu orang terima selama hamil dan juga selama menyusui. Berbeda lagi dengan ibu-ibu yang tidak mau menyusui anaknya. Sebenarnya orang harus tahu dan orang bisa sedapat-dapatnya orang sampaikan kepada ibu yang baru melahirkan bahwa keunggulan ASI dengan susu formula itu sangat berbeda. Susu formula itu dia punya takaran gizi memang sudah diatur oleh tim ahlinya, tetapi kalau ASI yang ada pada orang itu lebih bergizi dari itu, lebih nyaman, lebih aman dari itu. Ada yang bilang kalau mitos yang bilang kata sementara menyusui tidak bisa makan buah, itu keliru lagi. Itu mitos. Ada yang bilang nanti anak-anak berpur bangka kalau makan buah. Tetapi sebenarnya anak-anak itu dia bukan makan buah tapi dia minum ASI. Yang masuk, yang diproduksi oleh ASI, yang diproduksi oleh air susu ibu itu gizi dari buah itu. Bukan buahnya yang dia makan. Memang kalau pas makan buah pada terbisa. Kalau anak masih ASI itu, tong kasih makan salad pada kan tidak mungkin. Tapi yang orang makan salad itu, salad pegisi itu yang diambil oleh anak itu. Jadi memang banyak terjadi yang orang rasa itu betul menurut orang, tapi ternyata orang mesti bisa bedakan mana yang benar, mana yang salah, supaya ketika orang memberikan informasi, yaitu informasi yang benar, bukan informasi yang keliru. Jadi salah satu informasi yang memang benar-benar harus orang cerna, yang benar-benar harus orang dapat yang baik itu dari petugas kesehatan. Kemudian ada juga persoalannya di sini, yaitu bagi ibu-ibu hamil yang saat melahirkan itu ditolong oleh dukun. Memang kalau dari dulu kamari itu tidak ada bidan, itu cuma dukun memang. Tapi sekarang ini sudah ada peraturannya, harus ditangani oleh petugas kesehatan. Karena kalau ada masalah dalam persalinan, dukun tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak punya jalannya. Tetapi kalau petugas kesehatan, dia punya koneksinya. Saat dia tidak mampu, dia bisa panggil siapa. Kemudian saat yang dipanggil itu tidak mampu, dia bisa rujuk kemana, dia punya jalan. Tapi kalau dukun, kendala di situ saja. Apa yang dorang jalan keluar, yang dorang temui tidak ada. Jadi sekalipun orang terbiasa dengan dukun, harus rajin-rajin ke posyandu. Nanti sampaikan di orang-orang terdekat orang. Sampaikan ke orang harus rajin-rajin ke posyandu, ikuti arahannya petugas kesehatan. Itu yang perlu yang orang sampaikan.
Kemudian dukungan terbesar yang diberikan dukungan itu harus dari keluarga, antara lain suami. Suami harus memberikan dukungan terbesar kepada istri yang hendak mengalami persalinan itu. Kemudian tradisi untuk pencegahan stunting yang dimulai dari ibu hamil dan ibu menyusui. Yang orang biasa kenal yaitu konsumsi jamu atau daun ketok yang biasa orang kebiasaan itu. Orang harus bisa bedakan kebiasaan yang menguntungkan, kebiasaan yang bisa menguntungkan ibu hamil atau ibu menyusui dengan kebiasaan yang tidak seharusnya dilakukan. Kalau mengkonsumsi jamu ya itu memang kebiasaan yang baik, karena itu memang kalau saat orang melahirkan itu orang antara sampaikan anak mesti minum jamu, tetapi orang punya kebiasaan yang itu minum jamu, tetapi orang harus lihat takarannya, konsultasi dengan bidan atau dengan petugas kesehatan terdekat supaya benar-benar apa yang orang konsumsi itu tidak menyebabkan orang anak itu stunting. Jadi perbiasakan orang kehidupan dengan orang lingkungan sekitar yang mengalami kondisi-kondisi seperti itu, perbiasakan untuk tetap orang ke posyandu. Silakan ke posyandu karena di sana orang bisa dapatkan hal-hal yang positif. Berbeda dengan orang hanya tinggal di rumah, orang cuma dengar orang berpengalaman. Karena orang berdiri berbeda dengan orang berdiri. Misalnya saya bisa melahirkan normal, saya bisa menyusui dengan baik. Belum tentu dengan orang yang ada di orang sekitar yang lain itu, orang punya kondisi tubuh sama dengan orang. Tetapi kalau di kesehatan, orang bisa pastikan, ngana bisa melahirkan normal, ngana bisa makan ini, ngana bisa makan ini. Itu orang tahu. Jadi itu dukungan orang terhadap orang keluarga atau orang punya lingkungan sekitar yang sementara mengalami hal itu. Terakhir, stunting ini sangat berbahaya ya. Stunting ini bisa membunuh orang bergenerasi. Karena kalau orang punya anak-anak yang stunting, berbeda dengan orang-orang luar anak yang antara stunting, yang orang punya pemikirannya cerdas, orang punya pemikirannya seperti orang, itu dia akan melambat pertumbuhan pikiran dan juga melambat tenaga kerja yang ada di sekitar orang. Karena untuk sekarang ini yang dibutuhkan itu istilahnya bukan otot tapi otak sekarang ini. Jadi bagaimana orang bisa mengikuti perkembangan itu, harus orang start mulai dari nol, mulai dari anak itu dalam kandungan, mulai dari anak itu menyusui sampai dengan pertumbuhan selanjutnya, orang harus ikuti sesuai dengan arahan-arahannya dari kesehatan. Kenapa ada materi ini? Karena ada banyak yang berkembang tentang anak yang stunting, kemudian anak yang jangkau pikirnya tidak seimbang dengan umurnya. Jadi itu mungkin materi tentang stunting yang dapat saya sampaikan hari ini. Kiranya ini dapat bermanfaat bagi orang dan juga bisa orang sampaikan informasi ini ke tetangga-tetangga atau siapapun orang yang mengalami atau yang sementara mengandung atau yang menantikan persalinan. Mungkin untuk materi tentang pencegahan dan penanganan stunting saya di saat ini sampai di sini, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat siang.